Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait upaya penguatan KPK. Saya ke Pak Ali. Ya. Pak Ali, ini melihat formasi pimpinan KPK yang baru didukung dengan adanya Dewan Pengawas, apakah kemudian mereka diharapkan bisa bekerja lebih maksimal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya, tentu saja kalau di komisioner itu kan Pak Firly, kemudian ada Pak Gufron, ada Ibu Albertina, Albertina bukan, Ibu siapa? Iya, ya. Ini kan kalau dilihat kan tentu energik. Ya. Dari usia tentu tidak sama dengan usia Dewan Pengawas. Baik. Yang kedua, saya punya keyakinan yang kuat karena proses pemilihan beliau-beliau ini kan juga kan mendapat ada dukungan dari masyarakat, tapi tidak sedikit juga yang menentang kehadiran mereka. Itu artinya apa? Itu artinya adalah trust building, moral ability yang sedang mereka pertaruhkan kepada publik tanah air. Suka tidak suka juga periode kemarin kan banyak sekali yang keberhasilan yang telah dilakukan. Secara jujur kita harus memberikan apresiasi itu. Artinya di sana sini kan masih ada yang perlu dibenahi, perlu yang harus dipercepat, perlu yang mungkin dievaluasi. Saya yakin dengan usia kayak Pak Gufron itu kan sangat muda ya, 40 sekian tahun. Ya, 45 tahun. Iya, muda banget kan. Jadi artinya apa? Syarat undang-undang 50. Iya, jadi kalau dia orang begitu kuat, begitu cepat, kemudian ada Dewan Pengawas yang sangat senior, pengalaman, tentu saja dia akan bisa sinergi dalam melihat menjalankan tugas-tugas upaya pemberantasan korupsi di KPK. Dengan begitulah sehingga kita juga tidak henti-henti ya untuk dan atas nama juga masyarakat, kemudian dari kantor staf presiden, pemerintah, kami juga terus Bapak Presiden juga meminta dukungan dari masyarakat agar beliau-beliau tetap kuat, meskipun berkali-kali saya juga selalu bilang bapak-bapak yang terhormat di Bapak dan Ibu di Dewan Pengawas ini, kalau untuk diri mereka dan kehidupan dunia itu saya mau bilang bahwa mereka udah selesai dengan urusannya. Baik. Jadi saya mengistilahkan itu manusia setengah dewa gitu. Tapi kan namanya juga manusia, dukungan doa itu menjadi penting. Baik, ya. Pak Yasin, tanggapan Anda terkait tentang peranan penting Dewan Pengawas yang memiliki kemudian kewenangan bersifat pro justisia serta perjalanan kasus yang ditangani KPK pun ini bergantung pada keputusan Dewan Pengawas atau kemudian harus seperti apa sistemnya begitu? Iya, jadi di undang-undang yang dulunya itu misalnya ya pimpinan itu mempunyai kewenangan di dalam penyidikan dan penuntutan, itu dihapuskan atau tidak ada lagi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Padahal lembaganya lembaga yang pro justisia, yaitu proses kasus pidana kan seperti itu. Yeah. Nah, ini menjadikan suatu katakanlah peluang bagaimana nanti kalau dilakukan bagi bagi tersangkanya itu untuk melakukan apa yang disebut dengan pra-peradilan itu akan marak sekali nanti. Ada beberapa kelemahan-kelemahan itu. Jadi ajang pra-peradilan akan bermunculan nanti di situ. Demikian juga Dewan Pengawas. Itu statusnya apa di situ. Dan tidak ada yang menyatakan Dewan Pengawas itu juga penyidik dan penuntut umum kan juga tidak. Dan ini yang menjadi permasalahan. Yang kedua kalinya ini hal yang kedua maksud saya, ini yang saya sebut dengan masalah perundang-undangan yang tadi kurang cermat tadi, bahwa yang namanya Dewan Pengawas itu jangan sampai unit yang mempunyai suatu kewenangan yang luar biasa. Jadi kalau yang namanya Dewan Pengawas itu yang mengawasi, tapi ini kan juga ada fungsi-fungsi executing, yaitu yang artinya tidak hanya sekedar supervising, misalnya bikin code of conduct, juga menilai kinerja, kemudian yang paling berat itu memberikan izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dan atau tidak memberikan izin. Itu luar biasa. Jadi semuanya usaha keras yang dibangun dari bawah mengerucut ke pimpinan, masuk ke Dewan Pengawas itu bisa dimentahkan karena dia punya power yang sangat luar biasa ya. Apakah itu akan kemudian berpengaruh dengan adanya operasi tangkap tangan yang nantinya akan digelar begitu, Pak?
Ya, tadi makanya ini kan by apa itu namanya, individu yang dipilih itu kan saya kira tidak seperti itulah untuk yang sekarang. Ini kita khawatir kan negara ini kan harus dibikin yang bagus dalam pengertian bahwa undang-undangnya itu harus bagus gitu. Jadi sistemnya juga bagus sehingga bisa mengantarkan apa yang tadi saya sebut the good integrated justice systemnya itu menjadi bagus gitu loh. Jadi tidak tergantung pada orang tapi tergantung pada sistem. Siapapun yang masuk akan adjusting terhadap sistem yang ada. Kalau orangnya nanti diisi yang bukan orang yang sekarang, bisa saja nanti sangat-sangat menghambat. Kalau yang sekarang ada Pak Tumpak misalnya, dia komitmen dalam pemberantasan korupsi. Ada Pak Artijo yang sudah track recordnya demikian apa itu namanya nyata di dalam keberpihakan di dalam pemberantasan korupsi dengan memberikan hukuman tambahan terhadap orang-orang yang dipertimbangkan memang layak untuk dihukum berat gitu. Ini kan luar biasa ini. Saya kira akan berjalan dengan baik. Tapi yang kita khawatirkan kan tidak hanya periode 4 tahun ini, periode selanjutnya itu harus didukung oleh regulasi yang bagus. Nah, dan ini bukan suatu hal yang mustahil untuk bisa membenahi atau mengoreksi. Jadi bukan suatu hal yang tabu atau larangan untuk merubah undang-undang untuk menjadi semakin baik, karena kita ini adalah merupakan salah satu anggota dari komunitas internasional di dalam pemberantasan korupsi. Indonesia telah meratifikasi apa yang disebut dengan konvensi PBB menentang korupsi. Harus tunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia itu tetap bagus di dalam pelaksanaan khususnya adalah pemberantasan korupsi. Berarti memang diharapkan dengan adanya Dewan ini tidak mengganggu proses pada saat nantinya ingin KPK kasus-kasus berikutnya untuk operasi tangkap tangan dan sebagainya, tidak mempersulit begitu ya? Dan ditambah lagi bahwa nantinya dalam undang-undang itu jangan membatasi. Membatasi bahwa penyadapan itu hanya di lingkup penyelidikan dan penyidikan. Nah, penuntutan itu kan juga ada istilahnya tugas-tugas yang untuk mengadili itu di tingkat penuntutan kan tentunya. Nah, ini juga harus boleh disadap. Kenapa kok tidak boleh? Nah, ini tidak ada istilahnya equality before the law. Semua bisa sadap kecuali hakim, itu kan nggak fair juga gitu loh. Nah, undang-undang ini harus fair gitu loh. Baik, Pak Yasin, Pak Ali, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.